Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi 8.5 pemuatan TTL dan fanout, dan materi 8.6 karakteristik TTL lainnya. Nah, untuk materi yang pertama yakni pemuatan TTL dan fanout. Pertama, pemuatan TTL. Pemuatan TTL mengacu pada beban atau jumlah perangkat logika TTL yang dihubungkan ke keluaran dari sebuah gerbang logika TTL. Saat sebuah gerbang TTL digunakan untuk menggerakkan perangkat lain, setiap perangkat tambahan menambah beban pada keluaran tersebut. Nah, yang kedua yakni fanout. Fanout ialah parameter yang menyatakan jumlah maksimum masukan input perangkat logika TTL yang digunakan dihubungkan ke keluaran output dari sebuah gerbang logika TTL tanpa mengurangi performa sistem. Fanout dihitung berdasarkan kemampuan arus keluaran gerbang, baik sumber maupun sink, serta arus yang dibutuhkan oleh masukan perangkat lain. Rumus fanout dalam TTL yakni fanout arus maksimum yang disediakan keluaran dibagi arus yang diperlukan setiap masukan. Nah, pada gambar 8.13 ini menggambarkan arus ketika keluaran TTL menggerakkan beberapa masukan. Gambar di atas menjelaskan bahwa output TTL standar dalam status rendah menggerakkan beberapa input TTL standar. Transistor Q4 aktif bertindak sebagai penyerap arus IOL yang merupakan total arus IIL dari setiap input. Resistansi kolektor emitter Q4 yang kecil menghasilkan tegangan VOL. Tegangan ini tidak boleh melebihi batas VOL maksimal IC untuk menjaga jumlah beban yang dapat digerakkan. Misalnya, seri 74 TTL memiliki vol maksimal sama dengan 0,4 V dan VL maksimal sama dengan 0,8 V. Jika Q4 dapat menyerap hingga 16 mA, maka dapat menggerakkan 16 atau 1,6 mA sama dengan 10 beban. Jika lebih dari 10 beban, IOL meningkat, menyebabkan VOL naik melebihi 0,4 V yang mengurangi margin derau. VNL sama dengan VIL maksimal dikurangi VOL maksimal. Jika VOL 0,8 V, output masuk ke rentang tak tentu. Pada gambar 8.13b, Q3 bertindak sebagai pengikut emitter memasok arus total IOH yang merupakan jumlah IIH dari input TTL. Jika terlalu banyak beban digerakkan, arus IOH yang besar menyebabkan penurunan tegangan di R2, sambungan emitter basis Q3 dan D1 sehingga VOH turun di bawah VOH main. Hal ini juga mengurangi margin derau status tinggi dan dapat membuat VOH masuk ke rentang tak tentu. Nah, menentukan fanout. Fanout dihitung berdasarkan kemampuan output TTL untuk menyediakan arus, baik logika tinggi maupun rendah, sesuai kebutuhan input rangkaian lain. Memastikan fanout tidak terlampau penting untuk mencegah kerusakan dan menjaga kinerja rangkaian tetap stabil. Cara menentukan fanout. Fanout ditentukan dengan membandingkan kemampuan keluaran output dengan kebutuhan masukan input secara matematis. Fanout sama dengan min 1OH banding 1, di mana 1OH arus keluaran dalam kondisi logika tinggi, 1 TTT arus masukan dalam kondisi logika tinggi, IOH arus keluaran dalam kondisi logika tinggi, ITTT arus masukan dalam kondisi logika tinggi, IOL arus keluaran dalam kondisi logika rendah, IIL arus masukan dalam kondisi logika rendah.
Langkah penghitung fanout. Dapat spesifikasi arus dari datasheet TTL. Datasheet komponen TTL akan mencantumkan nilai maksimum IOH, IOL, IIH, dan IIL. Kedua, hitung fanout untuk logika tinggi. Fanout tinggi dihitung dengan IOH atau IIH. Ketiga, hitung fanout untuk logika rendah. Fanout rendah dihitung dengan IOL atau IIL. 4. Ambil nilai minimum. Fanout akhir adalah nilai minimum dari dua hasil di atas. Nah, pada gambar di samping adalah contoh soal. Ini, berapa banyak masukan gerbang Not N 74A LSOO yang dapat digerakkan oleh keluaran gerbang Not N 74A LSOO? Jawabannya, kita harus mempertimbangkan parameter fanout. Parameter ditentukan berdasarkan hubungan antara arus keluaran maksimum IOL dan IOH dan arus masukan IIL dan IIH dari gerbang TTL. Dari datasheet standar TTL untuk 74A LSOO. IOL output low current 8 mA. IIL input low current min 0,1 mA. IOH output high current min 0,4 mA. IIH input high current 20 A 0,02 mA. Perhitungan fanout. Yang pertama, kondisi high fanout IOH dibagi IIH sama dengan 0,4 dibagi 0,02 sama dengan 20. Kondisi low fanout IOL dibagi IIL sama dengan 0/0,1 sama dengan 80. Fanout sebuah gerbang Not N 74 LSOO adalah 20 karena kondisi high yang lebih membatasi dibanding low. Dengan kata lain, satu keluaran gerbang Not N 74 ALSOO dapat menggerakkan hingga 20 gerbang masukan Not N 74 ALSOO. Materi yang kedua yakni karakteristik TTL lainnya, order TTL karakteristik. Karakteristik TTL lainnya adalah tegangan logika rendah TTL berada pada 0 V sampai 0,2 V. Output TTL dapat berfungsi sebagai input ke maksimum 10 gerbang. TTL memiliki kekebalan kebisingan yang baik. Input TTL memiliki dioda penjepit internal yang melindungi sirkuit dari lonjakan tegangan. TTL memiliki margin derau sekitar 0,4 volt. TTL atau transistor logik adalah jenis komunikasi serial yang sering digunakan dalam mikrokontroler modern. Beberapa variasi TTL adalah TTL daya rendah, L, TTL kecepatan tinggi, H, TTL shock S, TTL shock daya rendah, LS, TTL tegangan rendah, LV, TTL. Karakteristik input TTL. Input TTL memiliki resistansi dan impedansi yang tinggi. Ketika input dibiarkan mengambang floating, input ini rentan terhadap noise, gangguan elektromagnetik, atau perubahan kondisi acak karena kapasitansi parasit dan gangguan lingkungan. Karakteristik transis arus. Pertama, amplitude tinggi. Arus transis seringkali jauh lebih besar dibandingkan arus stabil normal. Kedua, durasi singkat, biasanya berlangsung dalam nanodetik hingga milidetik. Tiga, efek B atau DT. Lonjakan arus menyebabkan perubahan arus terhadap waktu di DT yang besar, yang dapat menimbulkan lonjakan tegangan akibat induktansi distribusi. V sama dengan L kali DI DT. Input yang tidak terhubung mengambang. Input yang tidak terhubung mengambang adalah kondisi ketika terminal input suatu gerbang logika digital dibiarkan tanpa koneksi ke logika high 1 atau logika low 0. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam sistem logika
digital. Nah, pada gambar di atas di bawah yakni gambar 8.15, 3 cara untuk menangani input logika yang tidak digunakan. Yang pertama, unconnected loading. Input yang tidak digunakan dibiarkan terputus dan dianggap sebagai logika 1, sehingga output gerbang not N adalah X sama dengan A1 kali B1. Meskipun hasil logikanya benar, input mengambang sangat tidak disarankan karena dapat menangkap noise dan menyebabkan malfungsi. Yang kedua, pull up resistor. Input yang tidak digunakan dihubungkan ke plus 5V melalui resistor 1K untuk memastikan logika 1. Resistor digunakan untuk melindungi dari lonjakan arus. Teknik ini cocok untuk gerbang N dan not N. Dan hingga 30 input dapat berbagi resistor yang sama. C. Direct connection to logic high or low. Input yang tidak digunakan dihubungkan ke input yang aktif, asalkan fan out tidak terlampau. Teknik ini cocok untuk semua gerbang logika, namun untuk gerbang OR dan not OR, input yang tidak digunakan harus dihubungkan ke ground logika 0, karena input ke plus 5V akan menghasilkan output tetap. Nah, contoh soal. Tentukan beban yang digerakkan oleh keluaran X pada gambar 8.16. Asumsikan bahwa setiap gerbang adalah perangkat seri 74LS dengan IIH sama dengan 20 mA dan IIL sama dengan 0,4 mA. Jawaban, beban yang digerakkan oleh keluaran X pada gambar di samping dihitung berdasarkan arus yang mengalir ke input gerbang yang terhubung, dengan asumsi bahwa setiap gerbang adalah peningkat seri 74LS. Yang pertama, arus logika tinggi, IIH 40 A per input. Arus logika rendah, IIL 0,4 mA per input. Langkah-langkah perhitungan keluaran X terhubung ke 3 gerbang, gerbang 2, gerbang 3, gerbang 4. Beban logika tinggi, setiap input membutuhkan IIH sama dengan 20 A. Dengan 3 gerbang terhubung, arus total yang dibutuhkan untuk logika tinggi adalah H sama dengan 3X kali IIH sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60. Beban logika rendah. Setiap input membutuhkan IIL sama dengan 0,4 mA dengan 3 gerbang terhubung. Arus total yang dibutuhkan untuk logika rendah adalah transient arus. Transient arus adalah fenomena sementara di mana terjadi perubahan arus secara tiba-tiba dalam suatu rangkaian listrik akibat perubahan kondisi seperti switching, pemutusan atau penyambungan, pengisian kapasitor, atau perubahan beban. Fenomena ini biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat sehingga kondisi stabil tercapai. Nah, pada gambar 8.18 ya ini menggambarkan lonjakan arus besar diambil dari VCC ketika keluaran totem boleh beralih dari rendah ke tinggi. Gambar tersebut menjelaskan karakteristik lonjakan arus current spike pada output rangkaian logika digital TTL totem pole ketika output berubah dari kondisi rendah low ke tinggi high. Berikut adalah penjelasan lebih tentang tiap bagian gambar. Bagian A, rangkaian totem pole. Pertama, bagian Q3 dan Q4 merupakan bagian utama dari konfigurasi totem pole. Transistor Q3 mengendalikan arus untuk kondisi high, sedangkan Q4 mengalirkan arus ke ground saat kondisi low. Kedua, resistor 130 mengontrol arus dasar pada transistor Q3. Kapasitas beban cloud representasi kapasitansi total terhadap kapasitansi kabel dan kapasitansi masukan dari gerbang yang terhubung ke output 4V. Tegangan output yang beralih antara rendah dan tinggi. Bagian B, grafik perubahan tegangan dan arus. Volt, tegangan output. Ketika output beralih dari rendah ke tinggi, tegangan output naik dari OV ke 3,6V. Tegangan logika high pada TTL. ICC, arus dari VCC.
transien arus spike, terjadi lonjakan arus sebesar 30–50 mA yang bersifat sementara. Lonjakan ini disebabkan oleh pengisian kapasitor beban cloud. Setelah transien selesai, arus kembali ke nilai formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.